Ya, halo. Selamat bertemu kembali dengan saya, Salmon Semiring ya. Selamat datang kembali di channel Bapak ya, channel tentang pabrik kelapa sawit ya tentunya ya. Baik, kali ini kita akan membahas metode untuk kegiatan continuous improvement ya. Ada banyak sekali metode yang bisa kita pakai untuk mengerjakan continuous improvement ya. Nah, kali ini Bapak akan mengangkat metode yang kita sebut sebagai brainstorming ya. Jadi continuous improvement itu menuntut memang adanya diskusi antara banyak tim, antara anggota-anggota dalam satu tim. Kalau di pabrik kelapa sawit tentunya diskusi antara asisten, diskusi asisten dengan operator, asisten dengan askepnya, ataupun manajer dengan stafnya ya. Jadi kali ini Bapak akan mengangkat salah satu metode ya dari serial metode yang akan selanjutnya Bapak akan bahas, yaitu metode brainstorming ya. Nah, apa itu metode brainstorming ya? Brainstorming itu berasal dari kata dasar brain dan storm ya. Brain itu artinya tentunya otak ya, kepala ataupun pikiran ataupun ide ya. Sedangkan storm tentunya adik-adik sudah tahu ya apa itu storm ya. Storm itu artinya badai ya, atau gejolak atau intuisi ataupun pergolakan-pergolakan ya. Jadi brainstorming itu kalau bahasa awamnya bisa kita sebut sebagai hal-hal yang mengganjal atau hal-hal yang menjadi ide yang harus kita keluarkan dari kepala kita. Itu artinya brainstorming ya. Nah, metode brainstorming ini tujuannya adalah untuk menghasilkan ide kreatif ya dalam tim. Tentunya ide apa saja pun harus ditampung di brainstorming ya. Tidak boleh ada batasan-batasan terhadap ide-ide daripada anggota daripada tim ya. Tujuannya tentunya brainstorming ini untuk mengumpulkan berbagai macam ide berupa solusi ataupun penyebab masalah ya. Tentunya tujuan kita adalah untuk continuous improvement atau perbaikan berkelanjutan ya. Nah, karena setiap orang memiliki ide yang baik, tentunya hal ini akan berguna untuk kegiatan daripada continuous improvement, perbaikan berkelanjutan ya. Apa manfaat brainstorming ya? Jadi manfaat brainstorming itu yang pertama adalah mendorong kreativitas daripada tim. Jadi ketika kita membiarkan ide kita keluarkan ataupun kita menerima ide dari teman kerja kita, tentunya itu akan mendorong kreativitas tim karena akan terbentuk diskusi, kemudian akan mencari solusi bersama-sama tentunya ya. Yang kedua, tentunya karena ada komunikasi yang intens antar tim dalam kegiatan brainstorming, tentunya akan meningkatkan kolaborasi. Collab ya. Bukan kolaps ya, tapi collaboration ya. Jadi saling bersinergi antara anggota tim untuk menemukan masalah ataupun mencari penyebab daripada masalah, sekaligus nanti mungkin akan mendapatkan solusinya. Kemudian manfaat dari brainstorming tentunya kita akan mendapatkan banyak sekali pengetahuan baru ya, karena tiap orang pasti punya pengalaman sendiri akan sebuah masalah ataupun sebuah kasus ya. Tentunya dengan berbagai perspektif sudut pandang yang beragam. Nah, apa tujuan brainstorming dalam continuous improvement? Yang pertama tentunya identifikasi masalah ya. Tujuannya adalah mencari penyebab masalah. Bagaimana kita mengidentifikasi, menyidik daripada masalah yang ada ya. Tentunya menggali akar masalah operasional dalam hal kita di pabrik kelapa sawit ya. Yang kedua adalah pencarian solusi, di mana menciptakan berbagai alternatif untuk perbaikan. Jadi brainstorming ini ketika mendapatkan gagasan-gagasan dan ide-ide yang terbaik menurut pandangan daripada kumulatif tim ya, dia akan menciptakan berbagai alternatif perbaikan ya. Kemudian ketiga, pengambilan keputusan akan menjadi lebih cepat ya. Karena ide-ide sudah ada ya, pemimpin daripada tim, leadernya tentu kan dengan memilih ide yang terbaik
berdasarkan tentunya konsensus daripada tim ataupun kesepakatan musyawarah, bila dipandang dari sisi cost misalnya, atau waktu, time, kemudian kualitas kerja ya, kemudian sumber daya ya. Itu adalah tujuan-tujuan daripada brainstorming dalam continuous improvement. Oke, sekarang apa sih jenis-jenis brainstorming ya? Nah, jenis-jenis brainstorming yang Bapak bisa data di sini ada 4. Yang pertama adalah traditional brainstorming atau brainstorming yang tradisional ya. Itu yang awam ya. Brainstorming itu yang tipe tradisional itu tentunya diskusi terbuka dengan tim. Misalnya ketika rapat kerja, rapat mingguan, ataupun rapat ketika mastering pagi ataupun lingkaran pagi di pabrik ya, itu adalah tradisional brainstorming, di mana terjadi komunikasi untuk menghasilkan ide-ide yang inovatif dan kreatif ya. Kemudian metode yang kedua adalah brainwriting, atau idenya ditulis terlebih dahulu sebelum didiskusikan. Jadi ditulis di atas kertas dan dikumpulkan ya. Itu adalah brainwriting. Kemudian yang ketiga, metode round robin brainstorming ya. Round artinya lingkaran keliling, robin mungkin penemunya ya. Brainstorming ya. Jadi semua anggota memberikan ide secara bergiliran. Jadi ini ibaratnya ketika meeting dengan Pak Manajer misalnya kan. Nah, kamu apa pendapatmu, idemu apa. Itu terus dilakukan keliling. Jadi kelilingnya nggak hanya cuma sekali ya, bisa lebih dari satu kali. Tentunya untuk mengumpulkan ide-ide yang positif, terbaik ya. Kemudian yang keempat adalah reverse brainstorming. Nah ini reverse ini artinya putar balik ya, atau rewind ya. Tentunya mengidentifikasi cara memperburuk masalah. Jadi kita langsung ambil resiko yang terburuknya dahulu ya, atau kita asesmen risknya. Ambil yang kondisi terburuk, yang paling fatal misalnya. Nah kemudian kita langsung diskusi, lalu mencari solusinya. Jadi ini adalah reverse brainstorming. Nah kali ini kita hanya akan membahas brainwriting ya. Bapak tidak akan membahas yang reverse dan round robin brainstorming karena ini bisa kalian praktekkan lah, simple sederhana pabrik masing-masing ya. Nah contoh, ada masalah di continuous settling tank di mana pengendapan slot dan pemisahan minyak itu retensi time-nya atau waktu tunggunya kurang dari 4 jam ya. Jadi langsung kita buat tulisan masalah retention time pengendapan di tangki CST tidak tercapai minimal 4 jam. Apa akibatnya? Tentunya pemisahan minyak dan slot tidak optimal. Yang kedua, kualitas CPO jadi menurun ya dong, karena pasti akan tinggi ataupun moistnya ya. Yang ketiga, efisiensi produksi berkurang. Yang tadinya kita bisa menghasilkan CPO misalnya per jam 20 ton, ternyata hanya 10 ton akibat sulitnya memisahkan CPO dan slot. Nah, jadi pasti sudah paham ya apa itu tangki CST di pabrik kelapa sawit. Nah, langkah brainstorming yang pertama, mengundang tim. Jadi kita undang tim, terdiri dari operator proses, tentunya operator klarifikasi, mandor, kemudian supervisor produksi ya, atau asisten produksi, kemudian tim supportnya. Misalnya kita juga panggil analis daripada laboratorium ataupun sampel boy daripada laboratorium. Kemudian kita panggil tim support lainnya yaitu tim maintenance ya, yang memegang, yang bertanggung jawab atas stasiun klarifikasi. Yang kedua, lakukan brainwriting. Jadi metodenya kita pakai brainwriting. Jadi setiap anggota dari rapat ini ya, itu menulis ide tanpa ada tekanan. Jadi jangan ditekan ya, jangan diberi arahan, biarkan ide-idenya keluar. Bahkan ide gila sekalipun ya, misalnya yang nggak masuk akal, it's okay, no problem. Jadi silahkan ditulis di atas kertas, jadi tanpa ada tekanan. Karena ketika kalian tekan karyawan kalian misalnya,
harus begini, idenya tidak akan muncul karena ide-ide yang untuk brainstorming itu harus murni dari otak masing-masing anggota tim ya. Namanya saja sudah brain ya, brainstorming. Jadi kalau kalian tekan, kalau kalian batasi, tentunya tidak akan keluar ide-ide yang kreatif ya. Karena tiap orang pasti berbeda pengalaman kerjanya ya. Ya, kecuali orang yang memang nggak kerja di situ. Nggak usah kita undang brainstorming dong. Dia pasti ide-ide dia pasti khayalan belaka ya. Nah itu diabaikan ketika kita menseleksi anggota daripada tim brainstorming. Yang kedua, tentunya setelah kita kumpulkan dalam bentuk tulisan writing ya, kita diskusi, kita evaluasi setiap idenya, kita kelompokkan idenya, kelompok A, kelompok B, kelompok C ya. Kemudian kita skalakan mana yang prioritas, mana yang menurut ya pandangan masing-masing tim itu hanya tidak terlalu signifikan akibatnya ya. Nah kemudian kita catat hasilnya. Setelah itu kita rangkumkan, kita buat summary ya, apakah hasil yang akan kita peroleh dalam hal ini. Tentunya yang pertama kita akan misalnya contohnya tentunya kita, wah ternyata tangki CST-nya tidak sesuai dengan perhitungan retention time ya. Misalnya harusnya tangkinya 90 ton, ternyata yang diberikan kepada kita kurang dari 90 ton ya. Otomatis retention time jadi lebih cepat karena input sama output itu tidak ada waktu tunggunya ya. Yang kedua, kita dapatkan hasil konsistensi feed flow rate. Nah, ya, jadi ternyata kita harus menjaga konsistensinya. Jangan kadang-kadang kita harus masukkan dia tinggi, pressnya jalan 3, pressnya jalan 2, tidak konsisten ya. Nah, ini tentunya mengakibatkan naik turun daripada beban di CST. Dan itu tentunya sangat berpengaruh pada retention time ya. Yang ketiga, pembersihan rutin sedimentasi tank ya, atau pembersihan rutin, pembersihan terjadwal, pengurusan tangki CST ya. Nah, jadi item-item inilah yang akan kita angkat untuk menjadi temuan daripada brainstorming tadi ya. Jadi setelah kita lepaskan ide-ide kreatifnya, akan muncul hal-hal yang merupakan hasil. Nah, hasil tersebut tentunya jangan hanya tinggal di atas kertas. Adik-adik harus juga terapkan apa yang kita sepakati bersama. Tentunya tadi Bapak bilang pertama, ya awal harus sesuai dengan sumber daya, harus sesuai dengan kemampuan kita, biaya, cost, kualitas kerjanya, dan waktu. Ya, jangan juga hasil daripada brainstorming terlalu ambisius dan hayalan ya. Jadi harus mampu diterapkan tentunya ya, adik-adik ya. Nah, hasilnya tentunya kita buat catatannya bahwa retention time akan meningkat menjadi rata-rata bahkan di atas 4,2 jam hasilnya. Kemudian kualitas minyak akan membaik dengan penurunan daripada kandungan minyak di selat di bawah 6-8% misalnya. Nah, itu hasil-hasil daripada tercapainya retention time ya. Yang ketiga, efisiensi pengendapan meningkat ya, tentu pasti karena kita sudah mendapatkan waktu tunggu yang baik sehingga CPO dan slot berpisah dengan sempurna ya. Pada akhirnya kita dapat mengurangi losses daripada minyak ya. Nah, kesimpulan ya. Brainstorming adalah alat penting untuk continuous improvement. Jadi salah satu alat. Nanti Bapak akan buatkan konten lagi tentang alat-alat yang lain. Yang kedua, kolaborasi lintas tim dan data yang akurat tentunya sangat diperlukan. Makanya tadi Bapak bilang, orang yang tidak berpengalaman di stasiun itu yang nggak usah ikut di bawah brainstorming ya. Orang-orang yang capable, yang memiliki pengalaman kerja di sana yang bisa kita bawa untuk brainstorming atau mengumpulkan pendapat ya. Namanya brainstorming ya. Yang ketiga, implementasi dan pengukuran hasil adalah kunci keberhasilan. Jadi implementasinya daripada brainstorming tadi harus diterapkan dan tentunya harus terukur. Dan yang kelima, usahakan brainstorming tadi tanpa ada paksaan, tanpa ada tekanan. Jadi biarkan aja mengalir.
ide-idenya, kita catat, nanti kita akan pilah-pilah mana yang kita bisa kelompokkan berdasarkan skala-skala yang kita tentukan. Baik, Bapak kira ini saja konten Bapak kali ini. Semoga bermanfaat untuk adik-adik yang baru belajar untuk membuat continuous improvement di pabrik ya. Jadi adik-adik harus bisa menerapkan banyak tools untuk membantu kegiatan continuous improvement di pabrik kita masing-masing. Akhir kata, Bapak ucapkan terima kasih karena telah menonton video Bapak. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol like, dislike, tulis di kolom komentar pertanyaan, pasti Bapak jawab ya. Kemudian silakan join di grup Telegram Belajar. Nah, di sana kita bisa berdiskusi langsung dengan Bapak dan beberapa kolega Bapak. Akhir kata, Bapak ucapkan mohon maaf kalau ada kata yang salah. Sampai bertemu di konten berikutnya. Salam sehat.